Kami mengimbau kepada partai politik peserta pemilu 2024 dapat menyatukan kedua tokoh tersebut agar maju masing-masing sebagai calon presiden. Maka kami akan memutuskan satu nama pada forum rapat kerja nasional yang akan kami selenggarakan dalam waktu yang akan datang. Yang kelima, kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat merayakan pesta demokrasi ini dengan penuh sukacita dan kedamaian tanpa ada rasa kebencian. Bagian daripada masyarakat Indonesia bahwa saya yakin dan seyakin dengan ilmu disiplin yang dia punya, dengan jiwa nasionalis yang dia punya, jiwa kepemimpinan yang dia punya, pengalaman luar biasa. Saya pikir dia ditahan, dia had low profile. Jadi saya pikir ini pasangan yang sangat komplit, pasangan sempurna ya. Yang jelas Indonesia yang akan ditakuti negara Singapura, Indonesia yang akan ditakuti negara Malaysia. Karena Malaysia sama Singapura akan takut kalau misalnya nyebrang-nyebrang atau nyambut-nyambut pulau kita lagi. Karena kita punya presiden yang sangat berani untuk melawan negara-negara asing. Dalam keseharian ya memang beliau ya memang orang yang tegas, tapi tegas yang lugas dan mau mendengar. Karena dengan mau mendengar ini itu akan dalam terus humoris juga baik. Ya, saya pikir sudah komplit lah kalau sebagai sosok manusia itu sudah komplit gitu. Tantangan terbesar adalah bersikap tegas kepada koalisi. Bersikap tegas kepada koalisinya yang nggak semuanya baik. Bersikap tegas kepada koalisinya yang tidak semua Pancasilais sejati. Beliau visioner dan saya yakin bisa membawa Indonesia menjadi negara yang makmur, adil, sejahtera, dan bermartabat. Indikasi tren positif yang sama dengan sebelumnya, artinya menjadi magnet luar biasa ketika Anies Baswedan dicapreskan oleh Partai Nasdem begitu ya. Bahkan kalau menurut data yang ada 10 orang ya, kalau kurang lebih dari situ begitu dari partai lain yang kemudian memberikan atau pindah di situ begitu kan. Ada apa? Ya karena magnet Anies Baswedan ya bisa saja di masyarakat luar biasa sangat diminati di situ begitu ya. Indikasi tren positif yang sama dengan sebelumnya. Ini nggak perlu survei-surveian, pertanda Anies lebih menarik dari capres yang lain. Siap nih wakilnya, Nasdem ada kisi-kisi nggak nih? Ini banyak pro dan kontra begitu ya. Tetapi melihat condong hari ini bahwa ya Partai Nasdem hari ini begitu banyak diminati. Kenapa? Karena Anies Baswedan menjadi magnet di masyarakat. Ketika masyarakat bertanya atau lihat sosok Anies Baswedan ya seakan-akan ingat kepada Partai Nasdem. Bisa saja seperti itu begitu ya. Ini ya yang menunjukkan bahwa ya mungkin dari partai-partai yang lain mungkin tidak seharmonis Partai Nasdem begitu kan, dan bahkan magnetnya Anies Baswedan ya bisa saja di situ begitu. Bahkan Partai Nasdem menyebutkan bahwa ada banyak kader partai politik lain yang pindah ke partai besutan Surya Paloh itu. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Nasdem Willy Aditya ya, hal ini merupakan efek dari Anies Baswedan yang diusung sebagai bakal calon presiden partainya. Artinya apa? Sekelompok warga Jakarta Utara yang diwadahi dalam Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman mendeklarasikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres 2024. Ketua Umum Laskar Aman Ervanus Tau menjelaskan, deklarasi ini merupakan keinginan warga Jakarta Utara dan wujud keseriusan dan komitmen organisasinya mendukung dan memenangkan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres 2024. Deklarasi tersebut digelar hari ini di Gedung Yayasan Beras Retail Indonesia Jalan Melati, Kota Rawabadak, Kota Jakarta Utara. Deklarasi dukungan warga Jakarta Utara ini karena ada kesadaran dari warga Jakarta Utara akan kebersihan Pak Anies Baswedan memimpin Jakarta selama 5 tahun. Selain itu, deklarasi ini karena ada keinginan warga Jakarta Utara untuk membawa keberhasilan ini ke tingkat nasional, ujar Ervanus dalam keterangannya.
Ervanus menyebut ratusan warga yang hadir dalam deklarasi ini terdiri dari berbagai latar belakang agama, suku, daerah, dan generasi. Menurut dia, deklarasi ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan didukung oleh semua warga negara Indonesia dari berbagai latar belakang. Ia menyebut Anies terbukti memberikan rasa keadilan bagi semua warga DKI Jakarta, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman tanpa adanya polarisasi. Anies Baswedan merupakan tokoh nasionalis religius dan telah membuktikan kepemimpinannya di DKI Jakarta. Jika selama ini Anies Baswedan di-framing dengan narasi-narasi negatif, itu suatu yang tidak benar, kata Ervanus. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada Februari dan Maret terhadap responden yang berusia 17 tahun ke atas. Survei ini melakukan multi-stage random sampling. Pada survei Februari terdapat 1.200 responden yang diwawancarai. Margin of error survei ini diklaim 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sementara survei Maret dilakukan terhadap 800 responden dengan margin of error 3,5%. Indikator mendapati elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir ini. Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan disalib oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Elektabilitas Anies Baswedan mengalami tren penurunan, kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Burhanuddin mentuturkan tren penurunan elektabilitas Anies itu nampak dalam beberapa hasil survei yang dihelat lembaganya. Burhanuddin menuturkan tren penurunan elektabilitas Anies nampak dalam beberapa hasil survei yang dihelat lembaganya. Indikator melakukan survei berdasarkan simulasi 34 nama capres. Dalam model simulasi itu, Anies sebenarnya sempat mendapatkan momentum dengan deklarasi yang telah dilakukan oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Karena deklarasi itu, elektabilitas Anies melejit dari 18,6% menjadi 23,6%. Burhanuddin berkata, penurunan elektabilitas Anies ini konsisten terjadi dalam simulasi survei 19 nama capres, 10 nama capres, dan 3 nama capres. Berdasarkan survei bulan Maret 2023 terhadap 18 responden, Anies kini berada di posisi ketiga di bawah Ganjar Pranowo yang berada di peringkat Wahid dan Prabowo di peringkat kedua.